Yesus Kristus, layakan pakai mulut hamba-Mu boleh menyampaikan pesan dan firman-Mu yang sesuai dengan kehendak dan keinginan-Mu Tuhan. Singkapkan hati dan pikiran umat-Mu di sini untuk mengerti akan kehendak dan keinginan-Mu dan supaya berusaha melakukan apa yang Tuhan inginkan. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, silakan duduk. Bapak Ibu, pagi ini kita sharing firman Tuhan tentang iman. Iman itu apa? Iman itu penyerahan diri total kita. Penyerahan diri total kita. Di dalam penyerahan diri total itu ada pertobatan total, ada ketaatan melakukan firman Tuhan, ada kesetiaan, ada kerendahan hati, ada selalu kerinduan akan firman Tuhan. Itu penyerahan diri total. Sebenarnya bicara tentang apa? Tentang iman yang kuat. Jadi iman yang kuat, iman yang teguh, iman yang besar itu penyerahan diri kita itu 100%, bukan separuh-separuh. Kalau kita punya penyerahan diri total itu 100%, kita katakan iman yang kuat, iman yang teguh, iman yang besar. Kalau kita punya iman yang kuat, kita akan dapat hadiah. Kita akan diangkat jadi anak Allah, terima Roh Kudus. Kunci kekristenan itu terima Roh Kudus, Bapak Ibu. Tanpa terima Roh Kudus, Bapak Ibu tidak akan diterima dalam kerajaannya, seperti tulis dalam Yohanes 3 ayat 5. Baik, kita mulai Bapak Ibu, waktunya sempit. Ibrani 12 ayat 1 sampai 17 tentang iman. Nasihat supaya bertekun dalam iman. Jadi maksudnya tuh bertekun dalam penyerahan diri kita. Karena banyak orang begitu dibuat proses Tuhan langsung murtad, langsung tidak percaya lagi, tidak menghujat Tuhan. Kita langsung ya Bapak Ibu ya. Kita baca agak panjang, langsung saja saya baca Bapak Ibu. Ibrani 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi bagian awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Merintangi apa? Menanggalkan semua beban dan dosa itu bicara tentang apa? Ayo, pertobatan Bapak Ibu, pertobatan. Dan dosa yang begitu merintangi kita. Kalau kita tanpa pertobatan, doa-doa kita, seruan kita pada Tuhan tidak dijawab Tuhan. Itu betul-betul merintangi, itu yang doa yang kita harapkan dijawab Tuhan itu dosa-dosa kita. Tanpa pertobatan tidak akan dijawab Tuhan. Pernah ada orang yang mengatakan, ibu-ibu, Pak, saya ini doa sudah puluhan tahun loh Pak, kok tidak dijawab Tuhan. Ya itu loh Bapak Ibu, salah satu rahasia doa yang dijawab itu harus ada pertobatan. Karena dengan tanpa pertobatan itu merintangi doa permohonan kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Perlombaan apa? Ayo ayat 2. 12, Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu siapa? Firman itu sendiri. Juga disebut batu penjuru. Jadi kita harus baca kitab, maksudnya itu selalu ingat firman Tuhan. Ya kalau mau ingat, bagaimana kalau tidak mau baca? Bacaan tidak bisa, tidak cukup. Bapak Ibu hari Minggu sudah dengar khotbahnya Bapak Gembala atau pembicara yang lain, tidak cukup. Tiap hari bacaan Bapak Ibu. Bacaan dengan segala kerendahan hati dan penyerahan di total. Siapa tahu Roh Kudus berkarya kepada Bapak Ibu pribadi ke pribadi dan menyingkapkan rahasia firman Tuhan untuk Bapak Ibu. Itu yang dinamakan air firman Tuhan yang menetap dalam diri kita. Memimpin kita dalam iman dan membawa iman itu kepada kesempurnaan. Jadi kita kalau dikatakan iman yang sempurna itu penyerahan di kita itu total 100%. Jadi meskipun ada proses yang kita hadapi dalam hidup ini, entah itu sakit penyakit, entah itu masalah keluarga,
entah itu masalah keuangan dan sebagainya, kita tetap berserah penuh. Karena proses yang kita terima itu, Tuhan punya rencana yang baik untuk kita. Yang dengan mengabaikan keinginan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang dijebuk kanan Tuhan Bapa. Jadi ini bicara tentang Tuhan Yesus, bagaimana dia sudah memberi contoh bahwa setiap kita, siapapun kita, harus melewati proses salib. Jadi Tuhan Yesus katakan, kalau kamu mau ikut aku, kamu harus memikul salib dan menyangkal diri. Menyangkal diri itu, memikul salib itu proses yang kita hadapi. Menyangkal diri itu, kita tahu bahwa kita sudah milik Kristus, jangan berbuat dosa lagi. Jadi penyangkalan diri. Jadi kalau belum menyangkal diri, kita merasa aku loh, aku iki loh, aku iki. Tadi yang kita pikirkan cuma aku, bro. Tapi kalau kita menyangkal diri, kita sudah bukan, seperti Paulus katakan, aku bukan aku lagi. Dia sudah mencapai kedewasaan dalam roh. 3, ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat terhadap dirinya dari pihak orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Jadi kalau kita Bapak Ibu sebagai orang Kristen, apalagi hamba Tuhan, dihina, direndahkan, di pojok-pojokkan, tidak usah takut Bapak Ibu, selalu percaya sama Tuhan. Tidak usah bertakut, jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Tidak usah, Pak. Tidak usah. Berserahlah selalu. Tuhan akan tinggikan kita pada waktunya. 4. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mensusurkan darah itu Tuhan Yesus sendiri. Kita tidak sanggup Bapak Ibu. Itu Tuhan Yesus sendiri. Kita tidak sanggup. Tapi Tuhan janji tidak melebihi kekuatan kita. Karena Tuhan Yesus tahu kita manusia daging saja. Tapi kita tidak akan sanggup seperti Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus janji tidak melebihi kekuatan kita. Tapi proses itu harus kita terima setia siapapun kita. 5. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang bicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, jangan anggap enteng didikan Tuhan. Jangan putus asa apabila engkau diperingatkannya. Didikan. Bapak Ibu baca Alkitab itu sedang dididik. Bapak Ibu secara dunia SD, SMP, sekarang SD, SMP, SMA, ke fakultas, semua dididik sesuai dengan. Jadi kita dididik Tuhan dengan apa? Dengan baca firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu berkenan, karya Roh Kudus dinyatakan untuk Bapak Ibu pribadi, rahasia firman itu disingkapkan. Tidak semua orang disingkapkan. Tidak semua orang diizinkan mengerti. Tidak semua orang diizinkan mengerti dan disingkapkan rahasia firman Tuhan. Hanya orang-orang tertentu saja. Jangan jadi kalau sedang dididik, ingat-ingat selalu. Masukkan rasakan, resapkan dalam hati supaya firman Tuhan itu menetap dalam diri kita. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Kalau kita melenceng, melanggar, pasti ada peringatan Tuhan. Entah itu bagaimana bentuknya, macam-macam bentuknya. Jangan putus asa. Janganlah putus asa. Kita harus bangkit lagi. Seperti Rasul Paulus, meskipun dia sudah masuk pelayanan, dia mengatakan jatuh bangun juga. Jadi masih berdosa. Tapi waktu dia mengatakan, aku sudah bukan aku lagi. Dia sudah masuk level dewasa. Kalau sudah dewasa, orang tidak akan berdosa lagi. Yohanes 3 atau Yohanes 5 ya, ayat 6-9. Bahwa orang yang dewasa dalam roh itu, benih ilahi tetap tinggal dalam dia. Dari Roh Kudus tetap dalam kita tidak akan berdosa lagi. Tapi untuk prosesnya dari lahir baru sampai dewasa itu bisa 30 tahun, bisa 40 tahun, bisa 50 tahun, tergantung yang bersangkutan. Kalau hati-hati Bapak Ibu jadi orang Kristen, hati-hati. Memang seperti Rasul Paulus, meskipun dia sudah melayani Tuhan, dia katakan jatuh bangun.
Tapi sampai dia mengatakan, aku sudah bukan aku lagi, dia sudah dewasa dalam roh. Sudah mencapai kedewasaan, dia tidak akan berdosa lagi. 6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jadi kalau Bapak Ibu sedang diproses Tuhan, Bapak Ibu itu diproses jadi anak, diangkat jadi anak. Kalau diangkat jadi anak apa? Terima Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu kalau sedang diproses Tuhan, jangan menghujat Tuhan. Jangan marah, jangan kecewa. Ucapkan syukur. Kalau kita diberkati, beli rumah, dapat rumah baru, mobil baru, wah bikin pestonan, ucapan syukur betul gampang. Tapi kalau kita sedang diproses Tuhan, mau ucap syukur sulit Bapak Ibu, tidak gampang. Tapi ucapan syukur pada waktu kita diproses, dikatakan di Mazmur, salah satu dari ibadah sejati. Roma 12 ayat 1 juga mata. Ibadah sejati itu apa? 7. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Ya toh, kita sebagai papa, mama, kalau anak kita tidak nakal, melingkan, kita pasti memperingatkan, bukan menghajar, dipukuli gitu, bukan, artinya itu dikasih tahu, diberi gitu. Ya memang kalau perlu kata-kata yang keras. Itu 8. Tapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang. Jika kamu bebas dari ganjaran, bebas dari proses yang diharuskan Tuhan, kamu bukanlah anak, tapi anak-anak gampang. Mau jadi anak gampang? Pernah seorang ibu itu katakan, ibu-ibu, Pak, saya ingin seperti itu loh Pak. Ya Kristen, sama-sama Kristen, saya juga Kristen. Tapi itu hidupnya enak Pak, kaya, gemuk-gemuk, kaya raya. Saya ini sudah biasa, proses hidup saya berat sekali. Tidak usah khawatir Bapak Ibu. Proses yang kita terima itu Tuhan punya rencana yang baik untuk Bapak atau Ibu pribadi. Tidak usah pengen iri atau apa. Karena orang yang tidak diproses itu disebut anak gampang. Tidak akan masuk roh, tidak masuk kerajaan surga. Tapi orang diproses Tuhan, orang yang dipilih, orang yang terpilih itu pasti diproses Tuhan. Supaya dia belajar rendah hati, dan menuju dewasa dalam roh. Dan dia akan mendapatkan buah-buah kebenaran nanti, yaitu Roh Kudus. 9. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beri ganjaran dan mereka kita hormati tadi ayah dunia. Jadi meskipun kita ditegur, diperingatkan, dimarahi sama orang tua kita kan tetap harus menghormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita bisa hidup? Jadi Bapa segala roh itu Tuhan Yesus sendiri, supaya kita hidup itu kita diberi Roh Kudus. Orang yang belum terima Roh Kudus mimpi secara jasmani hidup, tapi dia dikatakan mati. Orang yang sudah terima Roh Kudus dikatakan hidup. 10. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Jadi kita kalau dalam proses Tuhan itu jangan kecewa Bapak Ibu. Tuhan punya rencana yang baik untuk kita. Di balik itu Tuhan sediakan berkat seberat apapun proses yang kita hadapi. Sebesar itu pula berkat yang akan kita terima. Tapi banyak yang tidak lulus. Yang tidak lulus ya sudah tidak terima berkat itu. Karena dia menghujat Tuhan, menghina Tuhan. Jadi tidak lulus. Tapi kalau kita mengucapkan syukur dalam proses kita pasti terima berkat itu. Jadi untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Jadi proses itu juga membuat kita kudus, membuat kita belajar rendah hati, membuat kita menuju dewasa dalam roh. Tidak ada dewasa iman, tidak ada. Kalau ada hamba Tuhan bilang dewasa iman itu, dia harus lebih teliti baca kitab. Dewasa rohnya, supaya apa? Berbuah roh.
bukan berbuah iman, enggak. 11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu yang diberikan tidak mendatangkan sukacita tapi duka cita. Ya memang betul. Waktu kita diproses Tuhan, apa ada sukacita? Tidak ada. Sedih, susah sekali. Tapi kita harus tetap mengucapkan syukur dan selalu berserah penuh. Karena begitu kita lulus, Tuhan siapkan berkat sebesar apapun. Memang ya Bapak Ibu, tiap orang itu beda. Pak, itu prosesnya ringan sekali, saya berat ya Pak. Ya memang, kalau dosamu banyak, proses berat. Tapi kalau dosamu kecil-kecil gitu, prosesnya ya ringan-ringan aja. Memang lain, bukan Tuhan tidak adil, Tuhan adil. Tetapi kemudian yang menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai pada mereka yang dilatih olehnya. Bapak Ibu kita dilatih untuk dengan proses itu kita dilatih. Jangan takut dilatih. Mau pinter badminton harus latihan. Mau pinter tenis harus latihan. Mau sepak bola juga demikian. Roh kita bisa dilatih asal mau. Kalau tidak mau ya tidak apa-apa, itu urusan Bapak pribadi. Memberikan damai. Jadi kalau kita terima Roh Kudus, ada damai Bapak Ibu. Ada damai. Meskipun ada proses Tuhan, kita rasa damai. Saya karena mengalami waktu itu salah satu perusahaan saya mau disita bank. Saya biasa-biasa saja. Bank bilang bulan ini tidak lunas, mau disita. Tapi ternyata yang susah siapa? Istri saya. Istri saya berat, turunnya berat. Berapa saat dikurus. Anak saya juga kebingungan. Tapi saya biasa-biasa saja. Tepat pada waktunya Tuhan tolong. Saudara saya memberikan pinjaman tanpa bunga. Lunas bank yang tidak jadi disita. Jadi tidak usah khawatir Bapak. Itu, kalau kita sudah terima Roh Kudus, Tuhan sediakan pertolongan tepat pada waktunya. Asal kita mau percaya. Tidak gampang Bapak Ibu. 12. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Bapak, ini bicara tentang pelayanan. Bapak Ibu mungkin gereja sebesar ini pasti Bapak Gembala membentuk komsel-komsel. Jadi itu ingat kalau ada teman yang lemah, kuatkanlah. Ingatkanlah firman Tuhan, janji firman Tuhan, janji Tuhan. Pasti memberi kekuatan sama dia. 13. Dan luruskanlah jalan bagi kakimu sehingga yang pincang jangan terpelecok tapi menjadi sembuh. Jadi memang kadang teman kita sudah agak pincang. Kenapa? Jalannya tidak lurus, maksudnya tidak lurus sesuai firman Tuhan gitu loh. Kalau diingatkan dia akan jadi kencang lagi. Jadi tidak pincang lagi. 14. Berusaha hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Allah, melihat Tuhan. Berusaha hidup damai dengan semua orang. Bapak Ibu, kalau kita semua dihina, dibenci, direndahkan, dibully, tidak apa-apa, tidak usah masukkan hati. Hidup damai saja. Oh, Tuhan itu akan balas mereka loh. Pernah baca kalimatnya, pembalasan itu hakku, ku besar. Jadi kita tidak usah yang balas, biarkan aja. Hidup damai saja dengan mereka, tetap baik dengan mereka. Sebab tanpa dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan kekudusan itu bicara tentang ya kedagingan kita itu kita matikan Bapak Ibu. Dan lagi sebelumnya tadi kalau Bapak Ibu melakukan itu bertobatlah. Misalnya itu mendoakan Tuhan. Kalau Bapak Ibu najis di hadapan Tuhan. Jangan lakukan kalau percaya sungguh pada Tuhan. Percaya dia punya rencana yang baik untuk kita. Tepat pada waktunya. Dan kudus. Jadi kita harus kudus. Jangan najis, jangan mendoakan Tuhan. Kedagingan kita itu ya najis ya, tidak kudus.
Kita harus bersungguh-sungguh hidup lurus sesuai firman Tuhan. Ya tidak gampang, jatuh bangun tidak apa-apa. Asal jangan dosa-dosa yang fatal, murtad, atau menghujat Roh Kudus, nanti tidak ada ampun. 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Itu biasanya tergoda oleh kedagingan, Bapak Ibu. Kedagingan itu apa ya? Salah satu ya percabulan, ya apa itu iming-iming, apa itu kedagingan atau harta, sehingga menjauhkan kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan itu apa? Roh Kudus, lahir baru. Kasih karunia Tuhan yang pertama itu lahir baru. Berikutnya kasih karunia bisa diberikan lebih dari satu kali. Nah, untuk hamba-hamba Tuhan, bentuknya urapan Roh Kudus, mendoakan orang sakit sembuh, mengusir setan dan sebagainya. Untuk jemaat itu bentuknya apa yang Bapak Ibu cita-citakan tidak mampu dilakukan, dimampukan Tuhan. Jangan main-main. Kita kalau terima Roh Kudus seperti itu. Agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Jadi itu nanti kalau kita masuk ke dagingan ya Bapak Ibu, pasti ada akar yang pahit. Entah itu jadi sudah. Jadi biarkan aja Bapak Ibu, jangan lurus sesuai firman Tuhan. Bagaimana lurus kalau tidak mau baca kitab? Bacaan Alkitab itu supaya Bapak Ibu diizinkan mengerti. Memang tidak semua diizinkan mengerti. Tapi Bapak Ibu saya hanya berdoa, Bapak-bapak, Ibu-ibu di sini banyak diizinkan mengerti. Bacalah dengan segala kerendahan hati dan penyerahan diri total. 16. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Nah itu biasanya iming-iming. Ayo ke tempatku, ke kepercayaanku yang baru. Nanti di sana enaknya Pak, kedagingan di diberi jabatan, kekayaan, lalu perlu carikan istri yang lebih muda, lebih cantik lagi. Waduh, itu iming-imingnya. Seperti itu. Bicara tentang itu. 17. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Referensinya ya. Referensinya Ibrani 6 ayat 4-5-6. Ibrani 6 ayat 4-5-6. Saya baca, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, 5, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia dunia akan datang, 6. Namun yang murtad lagi. Jadi murtad itu tidak disukai Tuhan. Tidak mungkin dibaharui sekali lagi. Demikian sehingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah. Menyalibkan lagi Tuhan Yesus. Bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Ya, Bapak Ibu hati-hati. Bapak Ibu saya hanya bisa berdoa. Bapak-bapak, ibu-ibu banyak diizinkan mengerti. Tidak semua diizinkan mengerti. Saya hanya bisa berdoa Bapak Ibu banyak diizinkan mengerti, lakukan apa yang Tuhan inginkan. Selanjutnya Ibrani 10 ayat 26 dan 27 referensinya. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah kita memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tak ada lagi kurban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jadi hati-hati Bapak Ibu, hidup kita itu mengharapkan kalau kita hidup manusia itu tidak bisa hidup terus Bapak Ibu. Kita bakal mati. Kita manusia itu bakal mati. Cuma kalau kita mati, roh kita tuh
diharapkan diterima dalam kerajaan Tuhan Yesus. Manusia itu berapa tahun toh? 70 tahun, 80 tahun. Kalau diberi umur 80, ukuran kerajaan surga itu satu hari kerajaan surga 1000 tahun di dunia. 80 per 1000 kali 24 jam. Tidak nyampe 2 jam ukuran kerajaan surga. Jadi manusia itu fana. Tidak bisa hidup terus. Hati-hati supaya kita bisa diterima dalam kerajaannya. Tuhan Yesus hamba sudah selesai menyampaikan pesan dan firman Tuhan. Tuhan, singkapkan hati dan pikiran umat-Mu di sini untuk mengerti akan kehendak dan keinginanmu dan supaya berusaha melakukan apa yang Tuhan inginkan. Bapak Ibu, tambah sedikit ya, kita akan terima perjamuan suci. Tuhan Yesus katakan, tubuhku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah minuman. Artinya apa? Makanan itu untuk apa? Untuk dimakan toh. Lah, firman Tuhan itu harus Bapak Ibu baca. Itu firman Tuhan di Alkitab dibaca. Karena itu makanan roh kita supaya roh kita bertumbuh dewasa dan berbuah roh. Amin. Mari Bapak Ibu kita lakukan perjamuan kudus dengan penuh makna bahwa roti melambangkan dengan tubuh Kristus. Anggur adalah lambang dari darah Kristus. Dengan tubuh, dengan darah, bahkan dengan nyawa. Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib berkorban untuk dosa, kesalahan kita. Maka saudara, sebelum kita lakukan, mari kita cross check untuk melayakkan diri kita masing-masing biar kita mendapat berkat melalui perjamuan kudus. Mari kita layakkan diri kita masing-masing dengan waktu yang sangat singkat. Haleluya. Anda yang sudah siap? Mari angkatlah roti. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan anggur. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Mari Bapak, mari kita mengucap syukur. Mari musik langsung menyembah. Kita mengucap syukur buat kebaikannya. Haleluya. Mari angkatlah suaramu Bapak Ibu. Dengan kasihnya kita sudah menikmati penebusan. Bahkan dosa kita, kesalahan kita, bahkan segala kutuk kita sudah dihapuskan dan tidak diingat lagi. Mari bersyukur dan bersyukurlah Bapak Ibu. Angkatlah suaramu. Haleluya. 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 Oh, kami bersyukur ya Tuhan. Kami puji-puji-Mu. Kami tinggikan nama-Mu. Buat kebaikan-Mu, buat kasih-Mu,
kasih-Mu ya Tuhan. Kau memulihkan kami, Kau membenarkan kami, bahkan Kau memberkati kami. Oh terima kasih.